Gara-gara es tong-tong, Nyonya Samantha tengah memikirkan cara untuk memisahkan Emily dan Gilbert. Dirinya sangat terobsesi untuk berbesanan dengan keluarga Evans. Aku harus memisahkan mereka, bagaimanapun Gilbert harus menikah dengan Amelia. Dengan begitu posisi keluarga Grayson akan semakin kuat, gumam Nyonya Samantha. Dia sibuk berjalan ke sana dan kemari di dalam kamarnya, memikirkan cara apa yang harus dia lakukan. Setelah beberapa saat, langkahnya terhenti. Dia melihat televisi di kamarnya yang menyala dan sedang menayangkan sebuah berita. Pemirsa, korban berinisial R telah diculik dan dianiaya oleh seorang pria tak dikenal. Jasadnya ditemukan tak bernyawa di ladang rumahnya. Orang tua korban saling menyalahkan hingga berakhir perceraian. Mata Nyonya Samantha berbinar, dia seperti mendapatkan ide dari sana. Kalau Repin tiada, Gilbert pasti akan membenci Emily. Setelahnya mereka akan bercerai. Cetak, Samantha menjetikkan jarinya dengan senyum sumringah. Kau sangat jenius, Samantha, pekiknya. Sementara itu di kantor, Gilbert sedang mengadakan meeting. Beberapa kali dia menguap karena bosan. Sesekali matanya melirik ponselnya untuk melihat jam. Ponsel Emily sudah buluk, aku harus membelikan yang baru untuknya. Bagaimana kalau aku juga ikut membeli, sehingga ponsel kita kembar? Ais, romantis sekali, batin Gilbert. Asisten Kai mengerutkan keningnya saat melihat Gilbert yang senyum-senyum sendiri sambil melihat ponselnya. Padahal sedari tadi salah seorang karyawan sedang melakukan persentase. Tuan, apa yang sedang Anda pikirkan? Bisik asisten Kai sambil melirik sekitarnya. Istriku, ucap Gilbert tanpa sadar membuat semua orang menatap ke arahnya dengan tatapan kaget. Asisten Kai menepuk keningnya. Dia segera menyenggol lengan Gilbert agar pria itu tersadar. Apa sih Kai? Gak lihat saya sedang serius? Sentak Gilbert karena kesal, halunya diganggu oleh asisten Kai. Asisten Kai melirik ke arah lain. Gilbert pun mengangkat wajahnya dan menatap semua orang yang sedang menatapnya di ruang meeting. Apa yang terjadi? Bisik Gilbert. Anda mengucapkan kata istri secara tidak sadar, Tuan, terang asisten Kai. Gilbert hampir tersedak ludahnya sendiri. Dirinya kembali menatap semua karyawannya. Maaf, lanjutkan. Tita Gilbert kembali tegas pada semuanya. Mereka semua tidak ada yang protes dan kembali melanjutkan meeting yang tertunda. Oh ya, asisten Kai. Saya ingin membuat brand pakaian anak-anak, ujar Gilbert. Tapi Tuan, kita sedang membahas proyek apartemen bukan baju, ujar asisten Kai bingung. Ya sekalian dibahas, apa susahnya sih? Kesal Gilbert. Dengan penuh kebingungan, para bawahan Gilbert akhirnya saling tatap dan berbisik. Jika tidak ada yang mau silakan keluar dari ruang meeting dan mengambil kertas pemecatan kalian. Suara dingin Gilbert membuat semuanya terdiam dan kembali fokus dengan pekerjaan mereka. Asisten Kai hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apapun akan bosnya lakukan demi anak. Selesai meeting, asisten Kai memberanikan diri untuk bertanya alasan mengapa Gilbert ingin membuat brand baju. Apakah Tuan ingin membuat brand untuk Tuan kecil? Tanya asisten Kai. Ya, aku lihat baju yang kubeli khusus untuknya modelnya sangat pasaran sekali. Aku ingin baju untuk putraku memiliki desain yang bagus dan tidak orang lain punya. Bahannya juga harus bagus. Kulit putraku sangat sensitif. Jika bahannya kasar, kulit putihnya akan memerah. Kasihan dia, terang Gilbert. Asisten Kai menggaruk kepalanya yang tak gatal mendengar perkataan bosnya membuat ia semakin merasa heran. Memangnya Tuan kecil akan memakai baju baru setiap hari? Tanya asisten Kai. Kalau perlu seperti itu saja, jadi bajunya akan selalu baru, sahut Gilbert. Kalau gitu kenapa nggak pakai kresek hitam saja? Kan nggak ada orang yang pakai baju kresek, Tuan. Gilbert menatap tajam asisten Kai. Putranya disuruh pakai kresek. Apa kata orang dirinya seorang CEO dan putranya memakai kresek? Mau saja yang pakai kresek. Kamu saja yang pakai kresek bila perlu. Kolormu juga pakai, kesal Gilbert.
Repin bermain di depan rumah ditemani oleh kedua bodyguard yang memantau anak majikannya itu. Tong, tong, tong. Repin yang sedang menaiki mobil akinya segera menatap ke arah gerbang. Dia tahu itu bunyi suara apa. Es tong tong, lab mau, gumam Repin. Repin turun dari mobilnya, dia berlari masuk sambil berteriak memanggil sang bunda. Buna, Buna, Buna. Repin sibuk berlarian, wajahnya terlihat sangat panik. Dia takut tukang es itu keburu pergi dan membuatnya tak dapat menikmati es. Buna, mana sih? Hicks, lab mau es? Lab mau es? Nanti keburu pergi orangnya. Mana ini Buna? Histeris Repin. Repin melihat Emma yang sedang mencuci piring. Dia segera mendekati Emma dan menarik bajunya. Bibi lihat Buna ndak? Tanya Repin dengan suara bergetar. Loh, Bunda Repin lagi di atas, coba cek sana. Tapi nanti minta diantar paman jaga ya, Bibi lagi sibuk ini, ujar Emma. Repin mencak-mencak kesal, dia melompat kesal dan segera berlari ke arah tangga. Tuan kecil ingin apa? Jangan sendirian berjalan ke atas, ujar bodyguard menghampiri Repin yang akan naik. Khawatir bocah itu jatuh sehingga bodyguard tersebut menggandeng tangan Repin untuk menaiki tangga. Buna, Emily pun tidak ditemukan sehingga Repin menangis dan membuat bodyguard yang mengikutinya menjadi panik. Mungkin nyonya lagi di taman, memangnya tuan kecil ingin apa? Tanya bodyguard tersebut dengan lembut. Hicks, Lab mau jajan, mau minta uang, tapi Buna ndak ada, ujar Repin. Akhirnya dia mengerti apa maksud anak majikannya itu. Dia pun merogoh sakunya dan menemukan uang berwarna biru. Ini pakai uang saja, pakai uang saya tapi nanti kembaliannya kasih lagi ya, ujarnya dan menyerahkan uang tersebut pada Repin. Repin mengambilnya, dia menatap uang itu kemudian beralih menatap bodyguard tersebut. Dari tadi ke kacinya lek mutal-mutal cali Buna nah dikasih. Bodyguard tersebut tampak melongo. Dia benar-benar percaya jika Repin adalah titisan Gilbert, mulut mereka berdua sama-sama pedas. Tapi makasih ya paman, nanti Lab minta ganti sama Dedi, seru Repin dan berlari turun tangga. Bodyguard itu dengan cepat mengejar Repin, takut anak gembul itu menggelinding ke bawah. Repin berlari menuju pagar, dua bodyguard menyusul khawatir anak majikannya itu pergi jauh. Salah seorang satpam membuka pagar, Repin keluar dan mencari keberadaan es tersebut. Ya kan hilang? Dapel gi abangnya nggak jadi es tong-tongnya, lirih Repin. Tuan, tukang esnya sudah jauh, lebih baik kita masuk, ajak mereka. Dengan lesu Repin berbalik mendekati bodyguard itu, namun sebuah mobil hitam terhenti di belakangnya. Cit, belum sempat Repin menoleh, orang di mobil tersebut keluar dan menarik Repin memasuki mobil. Ah, paman, tolong. Brum, dor. Kedua bodyguard tersebut langsung mengeluarkan pistol mereka. Mereka membidik mobil itu, namun naasnya tembakan mereka tak dapat menghambat mobil itu. Salah seorang dari mereka memencet benda yang ada di telinganya untuk menghubungi kawan yang lain. Tuan kecil diculik oleh mobil hitam berplat nomor XX. Siapkan mobil untuk mengejar mereka, titahnya. Keduanya menggeser badan mereka saat gerbang utama terbuka. Keluarlah 5 mobil Pajero dan mereka langsung menaiki salah satunya. Sedangkan di mobil Repin tengah menjambak rambut seorang pria yang telah menariknya masuk ke dalam mobil. Kenapa culik Lab, ha? Lab ndak ada uang, Daddy Lab yang banyak uang. Kenapa Lab yang diculik? Kenapa bukan Daddy Lab aja yang diculik? Hah? Dasar? Bruk. Repin menggigit hidung pria itu dengan cukup keras membuat pria tersebut kesakitan. Kawannya yang berada di sampingnya pun panik dan mencoba melepas gigitan Repin. Repin melepas gigitannya, dia menatap keduanya dengan napas memburu. Melihat pria itu kesakitan sambil memegangi hidungnya membuat Repin tersenyum puas. Hah, damai sekali, ujar Repin sambil mengelus dadanya.